Halo anak-anak semua, jumpa lagi bersama Pak Guru. Hari ini dalam jadwal SMP Negeri 1 Bejawa, khususnya kelas 9, kalian akan mengikuti ujian praktek. Dan kali ini kita akan melakukan ujian praktek lintas mata pelajaran. Kita gabungkan kedua mata pelajaran menjadi satu bentuk ujian. Dan kali ini, dalam ujian kali ini, kita akan menggabungkan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Baik, sedikit penjelasan terkait ujian yang akan kalian jalani atau yang akan kalian kerjakan. Anak-anak sekalian, COVID-19 merupakan gejala sosial yang membatasi ruang gerak kita, bahkan mengancam nyawa kita semua. Adanya COVID-19 pun kita terpaksa mengubah cara atau metode pembelajaran konvensional yang selama ini dengan cara tatap muka, bertemu di kelas, di sekolah, diubah dengan metode baru, gaya baru, yakni metode daring, dalam jaringan. Jadi, kita dituntut untuk mampu memanfaatkan sarana teknologi dengan baik. Teknologi sungguh membantu kelangsungan pembelajaran di masa COVID, agar kita semua terhindar dari virus berbahaya ini. Fenomena ini kita jadikan sebagai bahan ujian praktik kita. Dua mata pelajaran, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran IPS. Untuk pelaksanaan ujian praktek, perhatikan beberapa hal sebagai berikut. Saya ingin Anda simak baik-baik penjelasan saya. Nanti tetap sebentar materinya akan saya kirimkan melalui GCR maupun WA. Tetapi ini penjelasan terkait hal-hal teknis yang harus Anda jalankan. Yang pertama, tema tulisan kita angkat fenomena. Fenomena tadi, fenomena COVID ini. Kemudian bagaimana sebagai siswa Anda berperan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh ini di masa COVID. Sejauh mana Anda berperan di situ? Peran Anda untuk memanfaatkan teknologi. Ya, kita lihat. Yang pertama, tema tulisan. Tema tulisan, peran siswa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran di masa COVID-19. Ingat, tema berbeda dengan judul. Ini temanya, judul silakan Anda pilih. Yang kedua, siswa diminta menulis sebuah teks eksposisi. Anda ingat, teks eksposisi adalah materi kelas 8. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi suatu informasi berupa gagasan dan fakta yang bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Yang ketiga, kerangka teks eksposisi sebagai berikut. Pertama, tesis. Kerangkanya ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua rangkaian argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Kita mulai yang pertama. Tesis yakni pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Itu bagaimana Anda mengangkat fenomena hari ini, isu tentang COVID-19, kemudian dengan metode pembelajaran jarak jauh atau daring ini, dalam jaringan, bagaimana teknologi ini Anda manfaatkan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Nah, fenomena ini bagaimana Anda angkat isu ini, Anda angkat ke permukaan. Kemudian yang kedua tentang rangkaian argumentasi. Di sini berisi pendapat atau argumentasi penulis yang berguna sebagai penjelasan dari tesis tadi yang dijelaskan sebelumnya. Yang Anda jelaskan tentang tesis tadi. Tesis apa yang Anda angkat? Fenomena apa? Nah, di situ Anda ulangi, jelaskan di situ secara lebih terperinci, diperkuat dengan argumentasi. Misalnya peran Anda di situ. Itu kelanjutan penjelasan dari tesis yang Anda angkat. Kemudian di situ juga berisi tentang fakta-fakta. Fakta-fakta ini bermanfaat untuk memperkuat argumentasi Anda. Yang ketiga, C, penegasan ulang. Yakni perumusan kembali secara ringkas dan menyimpulkan isi teks. Ini bagaimana Anda merumuskan kembali antara tesis dan argumentasi, kemudian menjadikannya menjadi sebuah kesimpulan di bagian akhir. Baik, kita lanjut yang berikut. Aspek-aspek yang dinilai. Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian praktik kali ini. Yang pertama, untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, aspek yang dinilai yang pertama, 1, kesesuaian struktur teks.
Yang kedua, ketepatan isi teks. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Ada kata, ada kalimat, ada istilah. Kemudian yang berikut, ketepatan tanda baca dan ejaan. Itu ada 4 kriteria penilaian dari materi ini berdasarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang berikut, untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, aspek yang dinilai adalah yang pertama, kesesuaian isi dengan tema. Yang kedua, keaslian gagasan. Jadi Anda tidak bisa melakukan plagiasi atau plagiat, meniru teks orang lain atau mengambil teks orang kemudian Anda copy paste, Anda tulis ulang, kemudian Anda kumpulkan. Itu langsung ketahuan. Kemudian yang berikut, bagaimana kemampuan siswa mengangkat gejala sosial dan memberikan jalan keluar dalam bentuk sebuah teks. Ini dinilai. Ini gejala fenomena ini, kemudian Anda angkat ke permukaan dalam bentuk teks, kemudian sebagai siswa Anda diminta untuk memberikan jalan keluar. Jalan keluar siapa yang terbaik, pasti dia mendapat nilai yang bagus. Anda diminta untuk membuat sesuatu yang baik tentunya. Kemudian catatan, yang terakhir catatan, batasan teks sebanyak 1.500 sampai 2.000 karakter. Ya, 1.500 sampai 2.000 karakter. Atau kira-kira 8 sampai 10 paragraf, dan ditulis dalam kertas double folio. Jangan lupa tulis nama, kemudian kelas, mata pelajaran. Mata pelajaran itu langsung Anda tulis gabungan antara mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Kemudian yang berikut, catatan yang berikut, siswa dilarang melakukan tindakan plagiasi hasil karya orang lain, teks orang lain untuk dikumpulkan. Ini berbahaya. Tidak boleh ya. Mulai latih diri sejak dini untuk melakukan hal-hal yang jujur. Ya, Anda diminta untuk melakukan hal jujur, tidak boleh mengambil orang punya atau copy paste atau ya kita istilah kasar dalam tanda kutip itu mencuri ya. Kita latih, kita didik Anda untuk menjadi manusia-manusia yang jujur. Baik atau buruk itu hasil keringat sendiri, itu lebih baik, atau itu sikap-sikap yang terpuji. Kemudian catatan yang terakhir adalah jadwal pengumpulan hasil ujian praktik disesuaikan jadwal yang akan disampaikan wali-wali kelas. Ya, dalam minggu ini wali-wali kelas akan menyampaikan jadwal ujian praktik kepada Anda semua lewat WA atau GCR. Tanggal berapa dan kapan Anda harus melakukan pengumpulan hasil ujian praktik. Nanti hasil ujian itu akan dikumpulkan di sekolah. Tidak bisa Anda mengumpulkannya lewat metode daring atau mengirim lewat GCR atau WA. Tidak bisa Anda melakukan dengan cara seperti itu. Ya, demikian penyampaian informasi atau sedikit terkait penjelasan hal-hal teknis materi ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Sekian dan terima kasih. Selamat berjuang ya. Salam sehat selalu. Terima kasih.